Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Puspandingrum. Saat ini saya sebagai dosen di Prodi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Pendidikan dan Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran dalam rangka proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Saat ini saya mengajar atau mengampu mata kuliah Ekonomi Islam, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot SKS 3 SKS. Untuk itu saat ini perkenankan saya untuk menjabarkan deskripsi terkait dengan mata kuliah Ekonomi Islam ini. Mata kuliah Ekonomi Islam merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, di mana mata kuliah Ekonomi Islam ini membahas beberapa aspek penting, yaitu mata kuliah ini menguraikan mengenai prinsip-prinsip dasar, filsafat ekonomi syariah, metode pembangunan ekonomi, dan sistem ekonomi Islam, sistem permintaan penawaran dengan Islam, konsep kebutuhan, konsumsi, kepuasan, rasionalitas, konsumen, teori produksi, prinsip distribusi, dan struktur pasar menurut Islam. Nah, selain itu, mahasiswa juga mempelajari subjek dalam ekonomi Islam, di mana dalam hal ini banyak isu yang akan dibahas dan banyak beberapa kasus yang akan dibahas dalam kasus-kasus ekonomi Islam. Nah, pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan melalui 16 kali pertemuan, dengan pula 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, kemudian ada 7 pertemuan setelah ujian tengah semester, serta 2 pertemuan yaitu untuk UTS dan UAS. Proses belajar menggunakan metode sinkronus, yaitu tatap muka atau daring langsung, dan asinkronus, yaitu pembelajaran mandiri, di mana seluruh aktivitas terintegrasi melalui Cyberungku, termasuk penugasan, diskusi forum, dan pengumpulan tugas. Nah, dalam mata kuliah ini ada 14 materi yang akan dibahas, di mana yang pertama yaitu ada konsep dasar ekonomi syariah, kemudian ada pemikiran mazhab ekonomi syariah, ada filsafat ekonomi syariah, ada dasar hukum dan metode pengembangan ekonomi syariah, kemudian ada konsep kebutuhan konsumsi dalam Islam, kemudian ada konsep kepuasan dan rasionalisasi konsumen dalam Islam, ada teori produksi dalam Islam, ada keseimbangan pasar, ada prinsip distribusi pendapatan kepada pemilik faktor produksi menurut Islam, ada mekanisme pasar menurut Islam, ada struktur pasar menurut Islam, ada fungsi uang, perspektif ekonomi Islam, ada inflasi, perspektif ekonomi Islam, ada pengangguran dalam Islam. Dalam proses pembelajaran, saya selalu berupaya mengedepankan pendekatan student-centered learning atau SCL, yaitu pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa dengan suasana pembelajaran yang interaktif, konseptual, dan mendorong mahasiswa aktif berpikir kritis, berdiskusi, menganalisis kasus yang ada, di mana pendekatan ini diharapkan dapat mendukung mahasiswa dalam memahami teori dan praktek yang ada. Dalam mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPMK yang kedua yaitu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka konsep dasar dalam ekonomi Islam, nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya, serta kegiatan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPMK yang keempat yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah-masalah perekonomian secara islami
dan berdasarkan hasil informasi dan data yang ada. Kemudian CPMK yang kelima, mampu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan, manajemen dan analisis perkembangan ekonomi berdasarkan paradigma ekonomi syariah. Kemudian CPMK yang terakhir atau CPMK yang keenam, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Dalam mata kuliah ini terdapat beberapa komponen penilaian, di mana komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif atau kuis sebesar 35%, kemudian ada penilaian proyek dan tugas literatur sebesar 35%, kemudian ada ujian tengah semester yaitu 10% dan ujian akhir semester yaitu sebesar 20%. Mata kuliah ini diharapkan dapat mendukung capaian pembelajaran lulusan, sehingga mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada, menerapkan keahlian, menguasai keterampilan, kemudian serta mengembangkan kepekaan sosial dan empati khususnya dalam diskusi-diskusi kecil dalam kelompok ekonomi Islam. Mahasiswa ini juga diharapkan dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dan dalam tim lintas disiplin, serta berkontribusi aktif dalam berdiskusi dan saat dalam pembahasan-pembahasan yang dijelaskan dalam mata kuliah ekonomi Islam ini. Nah, kemudian dalam mata kuliah ini untuk pendukung utama atau buku yang digunakan itu kita menggunakan buku Rosalinda 2015 yaitu Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi yaitu Raja Wali Press. Kemudian ada buku dari Fuadi Nurani dan kawan-kawan yaitu buku Ekonomi Syariah yaitu terkait dengan ekonomi Islam yang dikutip atau penerbitnya ditulis oleh Kita Menulis Press. Nah, demikian mungkin penjelasan saya mengenai mata kuliah ekonomi Islam ini. Saya berharap proses pembelajaran ini dapat membekali mahasiswa dengan baik terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sebagai calon praktisi ekonomi Islam yang baik, yang adil, yang bertanggung jawab, dan berintegritas. Untuk berikutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pembelajaran yang akan saya lakukan secara sinkronus di ruangan kelas. Melalui cuplikan ini, saya berharap Bapak Ibu dapat melihat bagaimana saya menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, konseptual, dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih semangat? Semangat. Sudah pada makan? Sudah. Oke, berarti cukup semangat ya untuk mengikuti perkuliahan siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman, hari ini kita masuk ke dalam mata kuliah ekonomi Islam di pertemuan pertama kita yaitu terkait dengan konsep dasar ekonomi Islam. Nah, ini pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama ini ya teman-teman, saya ingin mengetahui sebelumnya pengetahuan teman-teman terkait dengan konsep dasar ekonomi Islam itu seperti apa. Nah, sekarang saya ingin tanya, siapa yang tahu mengenai konsep dasar ekonomi Islam itu membahas tentang apa? Nah, di sini siapa yang kira-kira bisa menyampaikan pendapatnya terkait konsep dasar ekonomi Islam itu seperti apa? Coba. Ibu, konsep dasar ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Oke, good. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu. Jadi konsep dasar ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang bagaimana mengatur manusia mengelola sumber daya secara halal, adil, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Good job. Satu lagi, silakan.
Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip. Konsep dasar Mas, bukan ekonomi Islam ya. Konsep dasar ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip Islam, bersumber dari Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Oke, terima kasih itu Mas. Oke, siapa lagi? Oke, Mbak, silakan. Jadi menurut saya ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan gimana itu mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Oke, good job. Terima kasih ya teman-teman. Jadi coba kita lihat ya dalam slide ini konsep dasar ekonomi Islam itu apa. Jadi konsep dasar ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materi, tapi juga untuk mencapai keadilan sosial, keseimbangan, dan keberkahan barokah dalam kehidupan ekonomi. Jadi dalam berkegiatan ekonomi itu kita tidak hanya mengutamakan keuntungan semata atau duniawi semata, tapi juga keberkahannya. Bagaimana kita bisa berkegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islamnya, ya, sesuai dengan syariat Islam. Oke, lanjut ya, next. Nah, sekarang kita masuk nih kepada penjabaran terkait dengan apa itu ekonomi Islam. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman apa itu ekonomi Islam, karena sebelum kita masuk kepada penjabaran selanjutnya, teman-teman tuh harus tahu apa sih itu ekonomi Islam. Tapi kan sudah tahu tuh terkait dengan konsep ekonomi Islam. Sekarang harus tahu terkait dengan apa itu ekonomi Islam. Baik, sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman lagi, apa sih itu ekonomi Islam? Siapa yang kira-kira mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Mbak, silakan. Jadi ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang mengatur bagaimana manusia mencari, mengelola, menggunakan, dan membagikan harta secara adil dan merata. Oke, terima kasih. Good job. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ada lagi? Mas Rahman mungkin silakan. Menurut saya ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang pastinya berdasarkan dengan prinsip rasih syariah yang didasarkan dengan Al-Quran dan hadis yang memuat 4 unsur, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan, dan larangan riba. Oke, terima kasih ya Mas Rahman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya terkait apa itu ekonomi Islam. Jadi apa itu ekonomi Islam? Ya, ekonomi Islam adalah penerapan syariah dalam aktivitas ekonomi. Jadi dalam hal ini ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara sesuai syariat Islam. Di mana syariat di sini adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, tadi sesuai yang disampaikan oleh Mas Rahman juga ya, berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, berarti kalau sudah ngomongin berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, berarti ada tuntutan yang harus kalian laksanakan, yaitu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi dalam berkegiatan ekonomi itu juga tidak ambil melakukan kegiatan saja, tapi kalian harus tahu batasannya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, selanjutnya sebenarnya teori-teori yang membahas terkait dengan ekonomi Islam itu banyak dijabarkan oleh para ekonomi Islam. Nah, di sini Burani memperlihatkan beberapa atau salah satu contohnya ya teman-teman, yaitu menurut M.M. McDowell. Nah, dia menyatakan bahwa ekonomi Islam itu dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ijma, kesepakatan, dan kias analogi, di mana Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama, sedangkan ijma dan kias merupakan pelengkap untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi di sini Al-Quran dan As-Sunnah itu digunakan sebagai pelengkap dalam memahami setiap aktivitas atau kegiatan ekonomi yang kalian lakukan. Landasannya utamanya itu adalah itu. Nah, oke, next. Lalu sebenarnya apa sih Bu ilmu ekonomi Islam itu? Nah, kalian harus tahu teman-teman. Ilmu ekonomi Islam, nah itu sebagai studi untuk menjelaskan alokasi dan distribusi dari penggunaan sumber daya ekonomi yang langka
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari pandangan para ahli ekonomi tentang ekonomi Islam tersebut yang mengungkapkan adanya beberapa kesamaan gagasan tentang implementasi nilai dasar Islam dalam praktek dan perilaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan hidup yang sesungguhnya atau falak. Kalau ngomongin kesejahteraan hidup yang sesungguhnya, berarti kalian ingin mencapai kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, jadi kesejahteraan masyarakat ini juga bisa kalian peroleh atau dapatkan jika memang perekonomiannya itu baik. Nah, perekonomian baik itu bisa didorong dengan apa? Nah, itu salah satunya bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta atau harta yang menumpuk itu bisa dialokasikan atau dialirkan melalui infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kemudian selanjutnya asumsi dasar ekonomi Islam. Pijakannya itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Asumsi dasar ekonomi Islam itu berpijak pada tujuan yang akan diwujudkan dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan pendapatan pada individu atau kelompok masyarakat yang menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ketimpangan pendapatan ini kira-kira bisa terjadi karena apa, teman-teman? Menurut kalian? Mas Rahman dia coba. Ketimpangan pendapat. Iya. Mungkin yaitu tadi sebuah pendapat yang berbeda. Oke. Pendapat. Tapi ini ngomongin tentang kekayaan. Jadi si kaya dan si miskin. Nah, kan sekarang itu yang kaya semakin kaya ya, dengan miskin semakin miskin. Nah, makanya kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia ini juga masih Mbak? Tidak merata, masih kurang merata. Karena apa? Yaitu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Untuk itu kita bagi orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan itu diminta untuk bisa mengalirkan hartanya itu melalui investasi yang produktif atau melalui infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan bagi setiap individu. Jadi setiap individu itu berhak mendapatkan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, kesamaan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Nah, jadi fasilitas publik itu tidak hanya bisa dinikmati oleh si kaya, tapi semua lapisan masyarakat. Nah, jadi orang yang misalnya menengah ke bawah juga boleh menikmati fasilitas publik, namanya aja fasilitas publik ya, berarti untuk kebersamaan atau untuk semua orang. Kemudian yang selanjutnya, mendorong terwujudnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini bisa tercipta jika pertumbuhan ekonominya juga baik. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka lapangan kerjanya itu juga akan semakin bagus atau semakin banyak. Kalau lapangan kerja semakin banyak, maka tingkat pengangguran semakin menurun. Jadi kesejahteraannya juga akan semakin meningkat. Oke, kemudian yang terakhir yaitu mendorong masyarakat taat pada nilai-nilai moral dan aturan yang berlaku untuk terwujudnya kehidupan yang tertib dan teratur. Nah, jadi dalam kita berkegiatan ekonomi, beraktivitas ekonomi, itu bukan dilakukan dengan semata-mata atau terserah sakar video itu, tidak ya teman-teman. Jadi harus tertib dan teratur. Ya, moralnya itu harus kita juga utamakan untuk mendorong masyarakat yang taat dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Jadi semuanya itu terkonsep dengan baik atau dilakukan dengan baik seperti itu. Jadi tidak angger-anggeran atau asal-asalan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, ya, terkait dengan instrumen ekonomi Islam. Nah, kalian harus tahu nih teman-teman terkait dengan instrumen ekonomi Islam itu apa saja. Tadi kan sudah tahu terkait dengan konsep ya teman-teman. Terus tahu terkait dengan ekonomi Islam itu gambarannya seperti apa. Sekarang harus tahu terkait dengan instrumen ekonomi Islam. Instrumen ekonomi Islam itu apa saja sih? Nah, itu sebagai ekonom syariah ya,
orang ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu harus tahu terkait dengan instrumen ekonomi Islam itu seperti apa. Nah, jadi beberapa instrumen yang digunakan dalam praktik ekonomi Islam itu yang pertama adalah zakat. Kewajiban atas harta yang diberikan kepada yang berhak. Nah, zakat ini penting teman-teman untuk bisa mengalirkan perekonomian kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Ini tadi yang Bu Rani bilang bahwa orang yang memiliki kelebihan harta itu diharapkan untuk bisa berinvestasi secara produktif atau bisa mengalirkan hartanya itu kepada infak, zakat, dan sedekah untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua yaitu wakaf, penyerahan harta untuk kepentingan umum. Wakaf ini biasanya untuk pembangunan musola atau masjid, itu nah ini untuk kepentingan umum. Kemudian yang selanjutnya bagi hasil, kerjasama usaha berdasarkan kepercayaan dan pembagian hasil. Kemudian yang keempat yaitu larangan riba atau gharar, dilarangnya mengambil keuntungan dari ketidakpastian dan bunga. Nah, teman-teman sudah tahu ya, riba itu dilarang dalam Islam ya teman-teman. Kenapa kok riba dilarang? Karena coba Mas Nura. Karena menyebabkan kerugian. Oke, Mbak Sylvia. Karena riba itu berasal dari bunga atau tambahan dalam transaksi peminjaman. Nah, ada penambahan yang bisa merugikan ya. Jadi makanya riba itu dilarang. Gharar, ketidakpastian itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Oke, ini jadi adalah instrumen ekonomi Islam. Ingat-ingat ya teman-teman, apa saja instrumen ekonomi Islam? Yaitu ada zakat, wakaf, bagi hasil, kemudian larangan riba dan gharar. Oke, next. Slide selanjutnya. Sekarang terkait dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Nah, kalau ngomongin nilai-nilai ekonomi syariah itu ya, sekarang itu perkembangan ekonomi syariah itu cukup pesat ya teman-teman. Banyak orang yang sudah mulai tertarik terkait dengan apa sih ekonomi Islam itu. Nah, jadi nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah itu bukanlah sesuatu yang bersifat eksklusif untuk umat muslim saja, tetapi bersifat inklusif untuk semua lapisan masyarakat, ya teman-teman. Karena nilai-nilai ekonomis dan keuangan syariah itu menjunjung tinggi keadilan, kesinambungan, keseimbangan, ya untuk mengelola sumber daya yang ada. Kemudian nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah itu juga memiliki prinsip dasar yang bisa diperkuat dengan beberapa instrumen untuk mendorong distribusi sumber daya, kemudian mendorong investasi, mengoptimalkan investasi, kemudian untuk mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik, di mana implementasi instrumen ini bisa mencegah penimbunan harta yang mengalir ke dalam mengalir ke dalam sumber daya atau mengalir kepada pendapatan yang produktif ya, tentunya untuk mendorong atau mendukung perekonomian itu untuk bisa tetap bergerak atau saling berkesinambungan. Nah, dalam hal ini, dalam perkembangannya nilai-nilai ekonomi Islam itu berjalan dan beriringan dan selaras dengan tujuan dunia internasional. Nah, karena sekarang sudah semakin banyak orang-orang yang semakin penasaran ya teman-teman terkait dengan ekonomi Islam dan bagaimana ekonomi Islam, makanya apalagi kalian sebagai seorang akademisi atau anak-anak yang memang berkecimpung dalam materi atau teori terkait dengan ekonomi Islam itu harus tahu terkait dengan nilai-nilai ekonomi Islam itu seperti apa dan apa saja. Nah, ini adalah penjabarannya. Nilai-nilai ekonomi syariah itu apa saja? Jadi nilai-nilai ekonomi syariah itu ada 4 komponen teman-teman. Yang pertama yaitu ada kepemilikan, ada berusaha dengan berkeadilan, ada bekerja sama dalam kebaikan, dan ada pertumbuhan yang seimbang. Nah, ini 4 komponen ini teman-teman harus ketahui, karena pasti akan juga ditanya kepada orang-orang yang awam biasanya, saat ini nilai-nilai ekonomi Islam itu seperti apa ya teman-teman? Nah, kalian sebagai seorang akademisi yang memang berkecimpung dalam ekonomi Islam harus bisa menjawab, harus bisa tahu nilai-nilai ekonomi Islam itu terbagi menjadi 4 komponen, Bu, Pak, seperti ini penjabarannya. Nah, hari ini Bu Rani akan menjabarkan terkait 4 komponen ini. Yang pertama yaitu kepemilikan. Segala sesuatu adalah absolut, milik Allah,
manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya. Dalam konsep Islam, segala milik Allah itu bersifat atau secara absolut. Ini juga dijelaskan dalam surat Yunus ayat 55 dan 66, juga dalam surat Ibrahim ayat 2, yang menjelaskan bahwa manusia itu sebagai khalifah dan diharapkan untuk bisa mengelola sumber daya yang sudah dititipkan oleh Allah. Nah, dalam konsep kepemilikan harta, harta itu bersifat relatif karena pada hakikatnya itu milik Allah itu sifatnya mutlak. Maka dari itu, manusia itu diingatkan untuk bisa mengelola dan melepaskannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk kepentingan bersama. Sekarang teman-teman ada video yang harus disimak oleh teman-teman. Itu seperti apa videonya? Nah, sekarang saya akan putarkan dan tayangkan. Silakan diperhatikan ya teman-teman. Kemudian nanti simpulkan seperti apa sih isi dari video tersebut, bagaimana untuk lebih memperdalam terkait dengan konsep dasar ekonomi Islam itu seperti apa. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat video yang sudah dipaparkan untuk kalian simak ya teman-teman. Sekarang saya ingin tanya, siapa teman-teman yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh video tersebut untuk pendalaman atau tambahan pemahaman materi terkait dengan konsep dasar ekonomi Islam. Siapa mau silakan? Ya Mas Aman. Mungkin setelah saya menonton video, saya mendapatkan kesimpulan bahwa ekonomi Islam itu melarang kita untuk menumpuk harta. Dan Islam mendorong untuk mengalokasikan harta kita ke beberapa instrumen seperti zakat dan iswah, infak, wakaf, dan sedekah. Oke, terima kasih Mas Rahman. Oke, selanjutnya siapa? Ya Mbak. Dari video tersebut kesimpulannya adalah ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara aspek spiritual atau tauhid, akhirat, dan material, keadilan kesejahteraan melalui mekanisme yang halal, adil, dan berkelanjutan. Sistem ini menjauhi riba, spekulasi, dan utang luar negeri serta menunjang stabilitas ekonomi melalui dasar syariah. Oke, good, terima kasih. Satu lagi mungkin Mbak, silakan ya. Dari video yang saya tonton, saya bisa simpulkan bahwa ekonomi syariah itu sebenarnya bukan cuma soal keuangan Islami, tapi lebih ke bagaimana sistem ekonomi dijalankan dengan nilai-nilai yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah nggak boleh ada riba, penipuan, atau transaksi yang merugikan salah satu pihak. Jadi konsep ini ngajarin kita supaya bisnis dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang berkah, adil, dan nggak merugikan orang lain. Oke, terima kasih. Ya, oke, kita sekarang sudah di penghujung sesi kita ya teman-teman. Terima kasih tadi atas kesimpulannya. Itu adalah sedikit tambahan terkait pendalaman materi juga untuk terkait dengan konsep dasar ekonomi Islam. Nah, ini dia slide yang terakhir, yaitu rencana tindak lanjut. Oke teman-teman, jadi besok silahkan kalian mencari jurnal terkait dengan materi minggu depan yaitu terkait dengan pemikiran mazhab ekonomi syariah. Kemudian silahkan review jurnal tersebut. Di sini ada link untuk review jurnalnya, silahkan nanti bisa dilihat ya teman-teman. Oke. Terima kasih mungkin dari apa yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah perkataan dari Ibu Rani dalam penyampaiannya hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua dan keaktifan dari teman-teman semua. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.